Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih-solihah? Sekarang kita akan mempelajari bersama-sama tentang kompetensi dasar menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Materi ini patut benar-benar kita ikuti dengan khusyuk karena materi ini adalah bagian dari akhlak mulia. Baik, sebelum Ibu jelaskan, kita simak video berikut ini. 来，给你汉堡吃。你怎么不吃啊？我不饿，我回家再吃吧。他为什么不吃呢？青青的草原，星星在闪耀，梦中妈妈的脸在为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿。她在遥望远方的天边，亲爱的妈妈，起名，她在遥望远方的天边，金色的操场，梦中的故乡。妈妈在轻轻地唱，歌声多悠扬。草原遥望，无尽的思念，母亲的恩情永生难忘。妈妈，我要喝水！妈妈，我要喝水！快点！妈妈，你倒我的水，烫死我了！重新再倒。青青的草原，星星在闪耀。妈妈，你累了吧？在为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿。他在遥望远方的天，亲爱的妈妈，起名，他在遥望远。妈妈，我以后好好听你的话，好好孝敬你。亲爱的妈妈。Nah, apa yang bisa kamu petik dari video yang tadi sudah kamu saksikan itu? Coba
tuliskan jawabanmu dan kirimkan di Google Classroom kita. Sebelum kita lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kita selama 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu hamil, badannya lemah dan bertambah lemah, bahkan semakin susah menginjak kehamilan yang semakin tua. Terlebih saat melahirkan, nyawa menjadi taruhannya. Setelah anak lahir, tugas seorang ibu melanjutkan merawat dan membesarkan anak-anaknya. Nah, kira-kira nih, kalian merasakan gak kasih sayang ibumu? Dari menyuapi, memberikan ASI, dan memenuhi segala kebutuhan sehari-harimu. Begitupun seorang ayah. Ayah kita bekerja keras demi menghidupi keluarga. Motivasi terbesarnya adalah bagaimana bisa mencukupi kehidupan anak dan istrinya. Itulah gambaran nyata betapa besarnya kasih sayang kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Kedua orang tua kita sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, solih-solihah, dan menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua kita berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih. Setiap hari mereka mendoakan kita, menginginkan kelak kita menjadi generasi yang solih-solihah, generasi yang sukses dunianya, selamat akhiratnya. Anak-anakku, di samping kedua orang tua, orang yang sangat besar dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita akan berada dalam kebodohan. Kedua orang tua kita dan guru wajib kita hormati, wajib kita sayangi, dan wajib kita taati. Ketika kita menghormati, menyayangi, dan mentaati orang tua dan guru, maka disitulah keberkahan hidup akan kita peroleh. Islam mengatur tentang ini termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yuk kita simak. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat yang sudah kita baca menegaskan bahwa Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak, ibu dan ayah kita. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata saja itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ketika kita sedang dinasihati orang tua,
dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kita wajib berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua kita merasa dimuliakan. Ada nasihat yang pernah ibu dengar dari seorang guru, bahwa ketika kita menunjukkan kepandaian kita kepada orang tua kita dengan kata-kata kita, itu salah satu bentuk kita tidak memuliakan orang tua kita. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Anak-anakku yang solih-solihah, menghormati kedua orang tua kita akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, kita akan sama artinya kita membuat mereka bangga dan bahagia. Kebahagiaan mereka berarti mereka ridho, dan ridho mereka ridho Allah. Inilah yang akan menjadikan hidup kita bermanfaat dan mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak berikutnya dalil tentang taat kepada orang tua dan guru. Kita simak Quran Surat Luqman ayat ke-14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Apa birrul walidain itu, Nak? Iya, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Artinya begini, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang bertanya ini adalah Ibnu Mas'ud ya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada orang tua. Dan aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berjuang di jalan Allah. Nah, anak-anakku, betapa kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah akan diraih ketika orang tua kita ridho pada kita. Karenanya, yuk mulai sekarang direnungkan, dipikirkan dalam hati kita. Apakah kita selama ini sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita? Baik, anak-anakku, anak-anak yang solih-solihah. Itu materi kita hari ini. Satu pesan ibu, berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan itu dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah, salah satunya adalah kunci masuk surganya Allah. Menjadi pintu masuk surganya Allah itu adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Keberkahan berikutnya adalah memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah.
Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan berikutnya adalah akan dapat melebur dosa-dosa kita. Sebab ketika kita berbakti kepada orang tua kita, pintu ampunan Allah terbuka lebar untuk kita. Ingat anak-anakku, hidup kita di dunia itu terlampau singkat. Kita di dunia itu hanya singgah. Perjalanan panjang kita adalah di akhirat. Karena itu, jangan sia-siakan amalan berbakti kepada orang tua itu. Nah, dari beberapa keberkahan dan keutamaan itu, semoga menjadikan kalian semua dilembutkan hatinya oleh Allah untuk mau dan berusaha meraihnya. Betapa senangnya ketika hidup kita berkah. Betapa bahagianya ketika kita diliputi dengan hari-hari yang penuh dengan pertolongannya Allah. Pertolongan Allah dan ampunan Allah akan hadir kepada kita ketika kita salah satunya mengamalkan amalan berbakti, menghormati dan taat kepada orang tua dan guru kita. Baiklah anak-anak ibu yang solih-solihah, cukup kiranya materi ini kita akhiri. Semoga materi ini menjadikan jalan, diizinkannya kita, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.